semuanya, dalam video ini kami kelompok 3 akan membahas terkait dengan konferensi kasus. Adapun masalah yang kami akan bahas dalam konferensi kasus yaitu AR adalah seorang peserta didik di salah satu SMA di Kota Kupang. Ia memiliki masalah di sekolah seperti kurang bersosialisasi dengan teman di kelas. Dia juga tidak fokus pada saat guru menjelaskan materi di kelas. Sering tidak mengerjakan tugas dan ia juga sering tidak masuk kelas tanpa keterangan. Selain itu, ia juga sering melontarkan kata-kata kasar saat temannya mengganggu dia di kelas. Akibat dari perilaku yang dialami AR, nilai di setiap mata pelajarannya menurun dan dijauhi oleh teman-temannya di kelas. Setelah ditelusuri melalui metode wawancara terhadap AR, ternyata ia memiliki masalah dalam lingkungan keluarga, di mana kedua orang tua AR sering bertengkar yang pada ujungnya mengakibatkan perceraian. Halo, selamat siang Ibu. Mari Bu. Selamat siang Ibu. Mari silakan Ibu. Oke. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan Ibu kelas, saya persilakan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu Wali Kelas yang kami hormati, orang tua yang kami hormati, begitupun dengan Ayu yang kami banggakan. Selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Pada kesempatan ini perlu saya jelaskan sedikit apa itu konferensi kasus. Jadi konferensi kasus adalah pertemuan yang digunakan untuk membahas masalah seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Begitupun pertemuan kita pada hari ini untuk membahas dan mencari jalan terkuat terkait masalah yang dihadapi oleh Ayu. Dan perlu dipahami oleh kita semua bahwa dalam proses konseling ada yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Jadi di dalam asas ini kita semua yang hadir di sini tidak akan menyebarluaskan masalah-masalah yang kita ceritakan. Jadi kita tidak perlu segan-segan untuk menceritakan masalah-masalah kita. Jadi apakah Bapak Ibu bisa dipahami semua? Iya, bisa dipahami. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Wali Kelas untuk menceritakan seperti apa perilaku Ayu di dalam proses KBM berlangsung. Ibu Wali Kelas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, jadi si Ayu ini adalah anak wali saya di sekolah. Ia ini adalah siswa yang cukup cerdas. Semester lalu nilai-nilainya masih di atas rata-rata. Namun dalam beberapa bulan terakhir, saya melihat adanya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh si Ayu ini. Perubahan tingkah laku tersebut seperti kurang fokus pada saat saya menjelaskan materi di kelas. Ia juga kadang-kadang tidak masuk kelas tanpa memberitahu alasan. Sering juga saya mendapat laporan dari teman-teman kelasnya bahwa Ayu sering mengeluarkan kata-kata kasar saat temannya menyapa, dan ada beberapa guru mata pelajaran juga melaporkan kepada saya bahwa Ayu ini sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga beberapa nilai jadi rendah hampir semua mata pelajaran. Bahkan di beberapa mata pelajaran juga tidak mendapatkan nilai sama sekali. Jadi itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait masalah yang dialami oleh si Ayu di dalam kelas. Baik Ibu Guru Wali Kelas, terima kasih sudah memberikan beberapa informasi terkait Ayu di kelas. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku Kepala Sekolah hanya bisa memberikan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan atau aturan yang telah disepakati bersama para dewan guru yang ada. Apabila ada peserta didik yang melanggar aturan yang ada di sekolah, maka anak tersebut akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi ringan, sedang,
dan sampai dengan sanksi yang berat, tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Contohnya seperti, kalau ada anak peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan atau alpa lebih dari 3 kali, maka sekolah melalui guru BK akan membuat surat panggilan terhadap orang tua dari anak tersebut. Apabila surat panggilan tersebut tidak diindahkan, maka dibuat lagi surat panggilan kedua. Kalau surat panggilan kedua ini juga tidak diindahkan, maka dibuat lagi surat panggilan ketiga. Juga tidak diindahkan lagi, maka sekolah akan tidak segan-segan mengeluarkan anak tersebut. Dalam kasus ini, saya ingin memastikan Ayu tidak boleh mengulangi kembali terkait ketidakhadiran di sekolah maupun tidak mengerjakan tugas, karena kasus ini termasuk kasus yang cukup berat. Bisa saja dari kasus ini Ayu bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi saya rasa itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sudah memberikan pemahaman terkait aturan-aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan informasi terkait perilaku yang dialami oleh Ayu di rumah. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit apa dan bagaimana yang sedang terjadi di lingkungan keluarga kami terkait perilaku Ayu. Jadi yang saya amati perilaku yang dilakukan oleh anak saya Ayu ini di rumah, dia itu mengalami perubahan sikap yang signifikan. Biasanya dia sering berdiskusi dengan saya kalau ada tugas dari sekolah. Biasanya dia itu pendiam, sering membantu pekerjaan di rumah dan sangat sopan dalam tutur kata. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat anak saya ada perubahan yang berbeda dalam perilakunya. Sekarang Ayu ini dia sering mengurung diri di dalam kamar dan jarang berdiskusi lagi dengan saya. Dari perubahan perilaku yang dialami anak saya Ayu ini, saya menyadari bahwa semua perubahan tingkah laku yang diakibatkan karena permasalahan yang terjadi antara saya dan suami dari anak yang berujung pada perceraian. Oke, baik Ibu, terima kasih atas keterbukaannya pada hari ini. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ayu untuk menceritakan apa yang terjadi sehingga mengalami perubahan perilaku seperti ini. Kepada Ayu, saya persilakan. Sekali lagi, saya memberikan kesempatan kepada Ayu untuk menceritakan apa yang sedang dialaminya. Karena tujuan pertemuan kita hari ini untuk mencari jalan keluar terkait masalah yang dihadapi oleh Ayu. Saya baik-baik saja. Hanya saja saya sekarang tidak mood untuk belajar. Ayu, kami semua di sini ingin membantumu. Tidak ada yang menyalahkanmu pada hari ini, Ayu. Kami hanya ingin tahu apa yang sedang kamu rasakan supaya kami bisa membantu kamu. Baik, Bapak Ibu, jadi apa yang sudah diceritakan oleh ibu saya itulah yang menjadi sumber masalah yang membuat saya menjadi stres, tidak percaya diri, bahkan menyalahkan diri saya sendiri. Dengan sudah tersebut dalam rumah kami, saya merasa bahwa tidak ada guna lagi saya hidup di dunia ini. Lebih baik saya mati daripada saya beban dengan masalah ini. Bahkan saya menjadi putus asa, bahkan berencana berhenti sekolah sehingga saya malas datang sekolah dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Ayu, kenapa kamu berpikir seperti itu? Perceraian ini bukan salah kamu, melainkan salah ibu. Kamu harus kuat, begitu juga dengan ibu. Tetap kuat dengan situasi ini, dan ibu berharap kamu tetap fokus dengan sekolahmu.
sehingga apa yang kalian inginkan di masa depan dapat terwujud. Ibu berjanji akan selalu menjaga, membimbing, dan mendamping kamu dalam hingga sukses nanti. Ibu, ini adalah pemikiran yang umum terjadi pada anak-anak yang orang tuanya bercerai. Ayu mungkin menyimpan perasaan selama ini. Ayu, kamu perlu tahu bahwa perceraian orang tuamu bukan tanggung jawabmu. Itu adalah keputusan yang diambil oleh orang tua berdasarkan berbagai pertimbangan yang kompleks. Kamu tetap kuat dengan situasi seperti ini. Yakinlah bahwa kamu akan menjadi sukses di kemudian hari. Kita menyadari setiap manusia memiliki masalah, tetapi dengan masalah seperti itu kita bisa memilih keputusan yang terbaik tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ayu, kamu tidak sendiri di sekolah. Saya dan juga guru-guru yang lain sangat peduli padamu. Kami ingin membantumu, tapi kami perlu tahu apa yang bisa kami lakukan untuk membuatmu merasa lebih nyaman. Saya tidak tahu, Ibu. Mungkin saya hanya perlu waktu. Ayu, waktu memang penting, tapi kita juga perlu tindakan nyata. Ayu, apakah kamu merasa lebih baik jika ada teman atau guru yang bisa kamu ajak bicara saat kamu merasa tertekan? Mungkin itu membantu. Oke, baik. Saya juga ingin menanyakan tentang reaksi marah yang kadang Ayu tunjukkan. Apa yang bisanya memicu itu, Ayu? Saya sebenarnya tidak ingin marah, tetapi kadang saya merasa terganggu ketika teman-teman saya bertanya tentang sesuatu yang menurut saya itu tidak perlu, atau bahkan mereka bertanya menurut saya tidak penting, atau mereka bercanda di saat saya tidak ingin diganggu. Karena saya sendiri merasa bahwa mereka tidak mengerti saya. Karena kadang saya juga marah karena saya merasa tidak dipedulikan. Saya mengerti, Ayu. Jadi sebenarnya kamu merasa kesepian, tidak dipahami, dan itu membuat kamu frustrasi. Itu adalah perasaan yang sangat wajar. Apalagi saat kamu sedang mengalami suatu situasi yang berat seperti perceraian orang tua. Tapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengelola emosi itu agar tidak menyakiti dirimu dan orang lain. Ayu, saya juga sering memperhatikan kamu dari kejauhan. Dulu kamu aktif dan banyak bertanya di kelas. Saya yakin kamu masih anak yang sama. Mulai sekarang, kalau kamu merasa sedih, jengkel, atau butuh teman bicara, silakan datang ke saya, ke guru BK atau guru mata pelajaran lainnya. Kami semua peduli padamu. Saya ingin menekankan bahwa sekolah tidak hanya fokus pada nilai akademik. Kami ingin mencetak siswa yang kuat secara mental dan emosional juga. Untuk itu, kami akan memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki sikap dan kembali bersemangat belajar. Tapi, kami juga berharap kamu bisa berkomitmen untuk hadir tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ayu, ibu sangat menyesal kamu harus menanggung beban dari masalah orang tua. Ibu tahu ini tidak mudah, tapi kamu harus tahu kamu tidak bersalah dalam masalah ini. Perceraian itu keputusan orang dewasa dan bukan karena kamu. Ibu janji akan lebih sering hadir untuk kamu. Kalau kamu sedih, kamu bisa cerita ke ibu. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Ayu, semua orang di sini tidak datang untuk menghakimi. Kami semua hadir karena kami sayang dan peduli pada kamu. Kami ingin kamu bangkit dan sukses. Tapi kamu juga harus mau dibantu dan mulai berusaha pelan-pelan. Bolehkah kami percaya bahwa kamu akan mulai memperbaiki diri? Ya, saya akan berusaha dan terima kasih Bapak Ibu semua. Karena saya juga ingin berubah. Saya tidak ingin terus seperti ini. Oke, baik, bagus sekali, Ayu. Semangat itu sudah merupakan langkah awal yang sangat besar. Jangan takut gagal, yang penting kamu harus terus mencoba. Saya bangga kamu sudah mulai terbuka.
Sekolah akan tetap mendukungmu selama kamu juga menunjukkan niat untuk berubah. Saya akan bantu kamu dari sisi akademik dan saya yakin guru-guru lain juga akan mendukungmu. Ibu akan selalu ada buat kamu, Ayu. Jangan pernah merasa sendiri. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan dari semua pihak pada hari ini. Sekarang agar kita semua bisa membantu Ayu lebih baik lagi, saya sebagai guru BK akan membuat rencana tindak lanjut yang kita ambil bersama pada hari ini. Rencana tindak lanjut yang pertama yaitu Ayu setiap hari sebelum masuk kelas dan setelah pulang sekolah wajib mendatangani absen di ruang BK. Yang kedua, saya minta nomor ibu agar dapat memudahkan komunikasi apabila si Ayu mengalami perubahan perilaku di rumah. Yang ketiga, saya dalam hal ini sebagai guru BK berkolaborasi dengan ibu balik kelas serta guru mata pelajaran lainnya untuk mendampingi Ayu baik dalam kelas maupun di luar kelas sehingga kita mengetahui seperti apa kemajuan dari Ayu. Yang keempat, saya sebagai guru BK membuka ruang untuk melakukan konseling individual di ruangan BK dengan tujuan untuk membantu Ayu mengelola emosi, meningkatkan kepercayaan diri dan semangat belajar. Yang kelima, saya mencatat setiap perkembangan yang dialami oleh Ayu baik dalam beberapa hari, minggu maupun bulan, dan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi orang tua maupun guru-guru yang ada di sekolah. Apakah semua setuju dengan rencana tindak lanjut ini? Setuju. Oke, baiklah. Jika tidak ada hal lain, saya nyatakan bahwa pertemuan hari ini selesai. Kita semua berharap yang terbaik untuk Ayu. Semoga pertemuan ini menjadi awal dari perubahan yang positif. Terima kasih atas kehadiran dan keterbukaan semua pihak. Terima kasih. Oke, sebelum kita pulang dari tempat ini, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berkata ini secara yang katolik. Bapa, dan Yesus. Amin. Doa selesai.